Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan besar tak akan menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam wawancaranya dengan media asing yang diterbitkan pada Senin 7 November. Presiden Jokowi mengakui pertemuan para pemimpin dunia dalam G20 dibayangi dengan ketegangan internasional yang mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa forum G20 bukanlah sebagai ajang politik, melainkan untuk ekonomi dan pembangunan. Jokowi menyatakan bahwa Indonesia akan menyambut Rusia dengan baik dalam KTT G20 yang akan berlangsung pada 15 hingga 16 November mendatang. Untuk diketahui, pada bulan lalu, Putin mengatakan bahwa dirinya tengah menimbang-nimbang soal kehadirannya dalam KTT G20. Kala itu ia berujar apabila dirinya tak dapat hadir, maka akan mengirimkan perwakilan. Indonesia sendiri telah menolak seruan dari Barat untuk mengucilkan Rusia imbas invasi ke Ukraina. Selain itu, Indonesia juga berjanji akan menjaga netralitas atas konflik yang tengah terjadi. Dalam KTT G20 ini, Indonesia juga turut mengundang Ukraina untuk hadir meski bukan sebagai anggota. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan tak akan hadir apabila Putin ada di forum tersebut. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina menuntut Rusia dikeluarkan dari keanggotaan kelompok 20 atau G20. Selain itu, Ukraina menginginkan undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT G20 di Bali yang digelar pada pertengahan November ini segera dicabut. Dalam sidang Majelis Umum PBB bulan lalu, 16 anggota G20 telah mengutuk pencaplokan 4 wilayah Ukraina oleh Rusia. Namun China, India, dan Afrika Selatan memilih untuk abstain. Sementara itu, dalam pernyataan terbarunya, Presiden Jokowi menyebut sejauh ini sudah ada 17 kepala negara yang dipastikan kehadirannya. Terkait Putin dan Zelensky, Jokowi berujar keduanya masih mempertimbangkan situasi di negaranya masing-masing. Sebelumnya, Jokowi juga sudah berbicara dengan masing-masing pemimpin negara tersebut lewat telepon. Lima negara akan membawa mobil lapis baja sendiri ke Bali untuk kendaraan kepala negara mereka selama perhelatan KTT G20. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama mengatakan Indonesia sebenarnya menyediakan kendaraan lapis baja untuk para kepala negara atau pemerintahan yang hadir pada KTT G20 tersebut. Namun, jumlahnya terbatas, yakni hanya 7 kendaraan lapis baja. Pemerintah Indonesia, kata Setya, tidak melarang jika ada negara yang ingin membawa kendaraan operasional anti peluru sendiri yang sesuai standar pengamanan masing-masing. Hal itu, kata dia, sesuai asas resiprokal hubungan antar negara. Indonesia juga pernah menerima perlakuan sama dalam pertemuan lain, kata Setya. Selain 7 kendaraan lapis baja, pemerintah Indonesia juga menyediakan 836 mobil listrik untuk VVIP dan delegasi konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali yang akan digelar pada pekan depan. Mobil listrik itu merupakan hasil kerjasama dengan sejumlah perusahaan otomotif. Jokowi menjelaskan bahwa hingga kemarin sudah 17 kepala negara atau kepala pemerintahan yang menyatakan akan hadir pada KTT G20 di Bali mendatang. Di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Sedangkan terkait kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Jokowi mengatakan kedua pemimpin negara tersebut masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negara masing-masing.
Oh, soal Putin infonya nggak datang ya? Apa itu? Presiden Rusia infonya nggak datang. Ya, jadi kalau saya kira resmi sudah diberitahu Presiden Rusia tidak datang, tapi diwakili oleh petingginya. Tapi saya pikir Presiden sudah menyampaikan, beliau sudah bertelepon juga kepada Presiden Putin ya, sebagai ketua G20. Presiden tentu ingin mengakomodasi semua. Beliau berkomunikasi dengan semua leaders dan saya kira itu yang terjadi dan mungkin itu yang terbaik buat kita semua. Ada alasannya mungkin Pak Luhut yang ya mungkin ada kesibukan dari Presiden Putin di dalam negeri yang kita juga harus hormati. Kalau Presiden Ukraina gimana? Sama juga mereka berdua, ya mereka juga punya kesibukan yang kita juga harus. Tapi Presiden sudah melaksanakan fungsinya sebagai ketua G20 untuk melakukan mencoba untuk membuat perdamaian. Dan saya kira pertemuan nanti bilateral antara Presiden Jokowi dengan Biden dan juga presiden negara lain yang diatur atau dijembatani oleh Presiden Jokowi itu menunjukkan juga satu successful leadership daripada presidensi G20. Berarti Biden dipastikan datang? Ya, sampai hari ini datang, kita berdoa. Sampai hari ini ada 17 kepala negara yang akan hadir. Semua mereka saya kira sudah siap. Dan kita berdoa tentu yang terbaik Tuhan berikan kepada semua upaya yang sudah dibuat ini. Dan saya senang, bangga lihat tadi prajurit-prajurit di TNI maupun Polri, mereka semua sudah di lapangan siap dengan tugas mereka masing-masing. Tadi pagi saya cek, mereka semua sudah masuk di posnya masing-masing dan nanti tentu akan banyak berpakaian preman daripada dinas. Kita ingin tunjukkanlah bangsa ini bangsa besar, bangsa yang mampu mengatur dirinya, bukan bangsa ecek-ecek.